Hai teman-teman semua, kami dari Rombel Manajemen A 2019 akan menjelaskan tentang Bank Perkreditan Rakyat. Sebelum kita ke materi pembahasan, yuk kita kenalan dulu. Nama anggota kelompok: 1. Ajeng Ayu Pratiwi, 2. Anis Marhatun, 3. Dewanti Saputri, 4. Fatia Ratu Zakia, 5. Lala Nirmala, 6. Putri Alivia, 7. Retsa Jelita Hapsari, 8. Tridian Anggraini, 9. Vina Maulida Zakia. Apakah kalian tahu apa itu Bank Perkreditan Rakyat? Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lain yang disamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan ini berfokus pada usaha kemajuan masyarakat pedesaan guna mengembangkan perekonomian pedesaan. Lalu, apa sih tujuan dibentuknya Bank Perkreditan Rakyat? 1. Memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. 2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga pekerja tidak lagi mengalami kerugian. 3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana. 4. Ikut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat berhemat dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Sedangkan fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat antara lain: 1. Menghimpun dana dari masyarakat. 2. Menyalurkan dana kepada masyarakat. 3. Menempatkan dananya berbentuk sertifikat Bank Indonesia dan sejenisnya. 4. Mempercepat pembangunan di desa. Selanjutnya, mari kita mencari tahu apa sih asas Bank Perkreditan Rakyat. Dalam melaksanakan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, selanjutnya, kita perlu mengetahui apa saja ya perbedaan Bank Perkreditan Rakyat dengan bank umum. Jika dilihat dari produk yang ditawarkan, BPR menawarkan produk berupa tabungan, deposito, dan kredit. Sedangkan bank umum menawarkan produk berupa giro, tabungan, deposito, asuransi, dan kredit. Jika dilihat dari jasa lalu lintas pembayaran, BPR tidak melakukan jasa lalu lintas pembayaran, sedangkan bank umum melakukan jasa lalu lintas pembayaran. Dilihat dari jangkauan wilayahnya, BPR biasanya berada di wilayah lokal atau daerah seperti di pedesaan, sedangkan bank umum berada di wilayah nasional seperti di kota-kota besar sampai ke internasional. Dan jika dilihat dari kepemilikannya, BPR hanya boleh dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum di Indonesia, sedangkan bank umum boleh dimiliki oleh WNA. Jenis-jenis Bank Perkreditan Rakyat. Jenis Bank Perkreditan Rakyat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan kepemilikannya dan berdasarkan cara pengelolaannya. Jika dilihat berdasarkan kepemilikannya, maka BPR dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. BPR dimiliki oleh pemerintah. 2. BPR dimiliki oleh swasta. Jika dilihat dari cara pengelolaannya, maka BPR dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. BPR yang dikelola berdasarkan prinsip perbankan secara umum atau konvensional. 2. BPR yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat. Bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat adalah berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kemudian, usaha apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh BPR ya? Yuk kita simak bersama. Usaha yang dilakukan oleh BPR: pertama, menghimpun dana. 2. Memberikan kredit. Ketiga, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. 4. Memberikan pembiayaan dengan bagi hasil. Sedangkan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR antara lain: 1. Menerima simpanan berupa giro. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, perasuransian, dan lalu lintas pembayaran. 3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. 4. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.